إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على هذه وعليكم صالحا الفاتحة الفاتحة استغفر الله سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد فلا تردنا بالمحاول والآفة وتقضي لنا الله جل وتبلغنا بشرايا من جميع الخيرات في الحياة وبعدها فيما أسمع القلب من الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الذي لا تنام وقدنا أنت الذي لا يرى فارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أوصل صوابا مثل صواب ما قرأنا من القرآن العظيم وعن بقية العشرة المبشرة بالجنة وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وإلى Pohon Sari yang beliau lagi di Bojong Sari di Yapan. Insya Allah hadir sekitar 5 menit. Saya mohon maaf Bapak, karena banyak minggu-minggu mohon merapat ke depan aja ke depan itu Bapak. Nah ini yang mungkin silakan Bapak. Alhamdulillah. Ya Assalamualaikum. Ya mohon di depan bagi ibu. Salam alaika ya Habib salam alaika salatullah alaika ya Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. Sofian Kumpul, Ibu Haji Kumpul, para ustazah, para ustaz Haji Mujani, ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim. Alhamdulillah, dan Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Dimyati Badrul Zaman Depok. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok jauh salamnya kurang kompak. Padahal saya jauh-jauh dari bedahan di sini, ya. Selain memang untuk memenuhi undangan dari Al-Mukarram wa Mukarram Bapak Kiai Syaifullah MA, di mana ketika di Gunung Sindur ya kita ketemu kaitan dengan peletakan batu utama Pesantren Darus Syukur, kita ngobrol. Saya diminta untuk hadir di acara pembukaan Majlis Ta'lim Qalbun Salim ini. Memang selain memenuhi undangan tadi juga ingin silaturahim dan sekaligus mendoakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir di tempat yang mulia ini. Di mana dalam salam tadi sebenarnya ada 3 doa. Yang pertama, isinya saya mendoakan mudah-mudahan yang hadir di tempat yang mulia ini hidupnya diselamatkan oleh Allah di dunia sampai akhir. Jangan sampai ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari Assalamualaikum tadi. Yang kedua, isi doa tadi dalam salam itu adalah mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, Bapak Ibu semua, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan disayang oleh Allah, karena kalau kita sudah mendapatkan rahmat, disayang oleh Allah, jelas hidup kita tidak akan sengsara, hidup kita tidak akan belangsak, hidup kita akan bahagia dunia. Seperti kita sayang kepada anak kita yang ganteng atau yang cantik, ditambah lagi anaknya berprestasi, anaknya soleh dan solihah, tentu kita sayang, maka biasanya kita penuh perhatian, baik itu makanannya, minumannya, pakaiannya, bahkan mainannya diusahakan karena sayang. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sayang kepada kita, maka insya Allah hidup kita ini selalu dijaga dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga dari salam itu saya mendoakan mudah-mudahan yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah itu artinya ziyadatul khairil ilahi. Dalam tafsir Al-Wazin kita baca adalah ada tambah-tambah kebaikan dari Allah Subhanahu. Kira jam 4 karena ba'da subuh hari Ahad kedua saya rutin memberikan kajian tafsir Al-Quran di Masjid Baitur Rahman di Sawangan Village.
Jadi setelah selesai kira-kira jam 6 tadi segera berangkat ke sini. Jadi mohon maaf kalau agak terlambat karena isi dulu ada kajian tafsir Al-Quran di Masjid Baitur Rahman Sawangan. Nah, alhamdulillah bisa hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini mengenai masalah informasi atau adalah tema yang kita akan bahas tentang pentingnya zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting. Bahkan saya baca dalam kitab namanya Nasrahul Ibad yang disusun oleh seorang ulama besar, Syekh Nawawi Al-Bantani, sebagai syarah dari kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena saya kedua-duanya punya, yakni matannya, yakni Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika jalan-jalan di Mekah dulu sebelum Covid. Kebetulan ada yang jual kitab di sana, kita beli ya. Kemudian syarahnya namanya Nasrahul Ibad. Nah, di dalam kitab Nasrahul Ibad tadi dikatakan bahwa zikir ini sangat penting karena dikatakan al-husun salasa. Artinya benteng-benteng ya, al-husun minasyaiton salasa, benteng-benteng untuk penjagaan kita daripada godaan syaitan yang terus menggoda kepada kita. Di mana syaitan ini ya di dalam Al-Qur'an surah Fatir ya ayat 6. Surat apa? Fatir ayat 6. Di surah Fatir ayat 6 itu Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi syaitan ini adalah aduwwun, musuh kita. Kata Allah, fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah oleh kalian musuh kepada syaitan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh syaitan itu mengajak, mendorong kepada kelompoknya ini yang bisa diganggu oleh dia supaya apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya sama-sama menjadi penghuni api neraka yang amat panas. Jadi supaya umat Islam ini ya anak Nabi Adam atau cucu Adam ini bareng-bareng di api neraka, dia selalu goda kepada kita dengan berbagai tentunya hal-hal yang maksiat. Nah, untuk supaya kita terhindar daripada godaan syaitan tadi, dalam kitab Nasrahul Ibad dikatakan al-husun minasyaitonir salasah, ada 3 benteng yang harus kita perhatikan supaya kita dijaga dari godaan. Benteng yang pertama dikatakan adalah al-masjid. Al-masjid itu adalah masjid ya, tempat kita sholat yang 5 waktu dan berjamaah dan untuk pengajian-pengajian. Ini menjadi benteng utama untuk menghindari daripada godaan syaitan. Yang kedua, wa tilawatul Quran, dan membaca kitab suci Al-Quran. Membaca kitab suci Al-Quran juga termasuk daripada membentengi godaan-godaan syaitan akan menghindar. Dan yang ketiganya adalah wa zikrullah. Dan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syaitan itu akan kabur, akan lari, terbilit-bilit, tidak mau mendengar sebutan-sebutan nama Allah dan pujian-pujian kepada hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan dengan masalah pentingnya berzikir ini juga
Di dalam Al-Quran dikatakan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah katsiran yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung, supaya kalian faizun, orang-orang yang sukses adalah dengan kita banyak berzikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin hidup kita ini beruntung, hidup kita ini bahagia di dunia wal akhirah. Sebab kalau kita tanya, ya, hidup ini akan ingin bahagia atau ingin sengsara, pasti jawabnya ingin bahagia. Cuman masih banyak orang atau umat Islam yang belum tahu, ya, tata cara bagaimana supaya kiat-kiat meraih kebahagiaan. Dalam sebuah hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah kita baca, demikian juga dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kalau kitab namanya Al-Ahadits Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, itu dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi dari Mesir, ya. Bahkan sebagai informasi, kitab ini karena cukup tebal dan hadisnya banyak, saya telah meringkas, ya, yang jawahir, yang mutiara-mutiaranya, dan sudah jadi, ya, sudah terhimpun tidak kurang 1000 hadis di dalamnya, dan diberi nama Mukhtarul Mukhtar min kalam Sayyidil Abrar. Isinya tidak kurang 1000 hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah itu ada kiat untuk supaya kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Mau tahu? Insya kata Nabi, min sa'adatil mar'i arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal, 4 macam daripada kebahagiaannya seseorang, atau katakanlah menjadikan orang itu bahagia dalam hidup. Apa saja yang menjadi orang hidupnya bahagia? Walaupun tentu bukan hanya 4 aja yang menjadi bahagia, tapi tentunya ada yang lain lagi, tapi ini yang pokok. Sehingga di dalam hadis tadi diawali dengan min sa'adatil mar. Jadi arba'un min sa'adatil mar ini, minnya disebutnya litabid untuk makna, ya, sebagian di antara hal yang menjadikan orang bahagia. Masih ingat saya ketika ngaji Alpiyah dulu di pondok pesantren, dan dulu pernah hafal, ya, tahun 1975 sudah hafal tamat dari MI. Ada bait yang menyatakan di situ makna min, di antaranya litabid, yakni ba'id wa bajin wa dari fil amkinah bimin wa wadatil ibadil asli wasida finafil wa syibhi fajar nanti watan kamali bagin di manfaat. Jadi arti min ini ada litabid, ada lil bayan, ada lil ibtida, bahkan ada lil taukid, ya, untuk memperkuat. Nah, di dalam hadis min sa'adatil mar'i ini, di antara yang menjadikan manusia itu menjadi sa'adah, menjadi happy, menjadi bahagia, arba'un, ada 4 macam. Yang 4 macam itu apa saja? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dirinci. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu sholihatan, ya. Jadi saya nggak ngarang sendiri, tapi ini memang dari hadisnya, teksnya begini. Jadi yang pertama yang disebut oleh Rasulullah dalam 4 hal yang menjadi orang bahagia ini, antakuna zaujatuhu sholihatan, hendaknya punya istri, tapi istrinya sholihatan, yang sholihah. Jadi ketika kita punya suami ini punya pasangan yang sholihah, ya, jodoh istri yang sholihah, insya Allah hidupnya akan bahagia.
tidak cepat tumbuh uban. Ya, mungkin di antara bapak ibu ada yang masih belum paham yang istri yang solihah itu yang bagaimana. Ya, kadang-kadang solihah yang baik itu yang bagaimana. Rasulullah dalam riwayat yang lain menjelaskan ciri wanita yang soleh itu yang pertama minimal ada 3. Yang pertama, idza nazarta ilaiha sarraka. Jika kamu wahai suami memandang kepada istri, sarraka, dia selalu membahagiakan, menyenangkan kepada kita. Jadi artinya ketika kita suami bahkan itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi Budurkum Gaul yang selalu. Ya, insyaallah. Alhamdulillah kedatangan ke gaul kita dan insyaallah ya, mudah-mudahan tambah berkah majelis qaul salimnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dari 4 macam tadi baru berapa? Baru 1. Dipercepat aja karena waktunya rapat jam lagi. Yang kedua adalah wa ayakuna awladuhu abrara. Syarat untuk kita bahagia hidup ini hendaknya punya aulad itu putra putri kita abrara, anak-anaknya yang baik-baik. Saya tahu dari pagi dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula khalfah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi amin wa tukrimuna bi nuril fahmi amin wa tu'tihu lana ala ma ashkala hatta yufham amin innaka antal allamul ghuyub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya hormati pimpinan Majlis Zikir Qalbun Salim akhina billah Ki Haji Saifullah Syafi'i. Jadi kalau di Jakarta itu ada Ki Haji Abdullah Syafi'i, Ki Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, kali ini Ki Haji Saifullah Syafi'i. Amin ya Rabbal. Semoga panjang umur sampai hari kiamat. Penceramah kita yang barusan memberikan tausiahnya Ki Haji Dr. Ahmad Dimyati Badruz Zaman. Semoga tambah ilmunya, berkah ilmunya, tambah istrinya. Bapak Ibu hadirin jamaah kuliah subuh Majlis Zikir Qalbun Salim, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di rumah kita buka, kata kiai kita rajin-rajin baca Quran. Di Quran itu ada hadiah buat orang-orang yang istiqomah. Hadiah buat orang-orang yang istiqomah. Tahu istiqomah? Continue, rajin. Ini kan setiap minggu pagi ya. Ini perdana kan? Istiqomah, rajin, continue, nggak pernah berhenti ngajinya, sholatnya, sedekahnya, istiqomah. Ada yang bilang Ustaz, istiqomah artinya istrinya 3 dikontrakin semua. Ya.
Dan terima kasih pula dari humornya Pak Kiai. Dan semoga kita dari tausiahnya kita bisa mengambil hikmah, ilmu, dan semoga kita bisa mempraktikkan dalam. Dan sebelumnya saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum acara zikir ini siapkan infak terbaik untuk pembangunan pesantren Pondok Sani. Mari kita iringi dengan bersolawat. Sallallahu alaihi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi. Curahan rahmat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kulhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di akhir zikir nanti ada sujud syukur. Mohon dikondisikan bisa sujud syukur selesai zikir. Selesai zikir kita bermuasafahah ya, dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita hadirkan hati. Kalau perlu tutup kedua mata, tundukkan kepala, luruskan niat karena Allah, nikmati setiap lafaz zikir. Kita menghadap kiblat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir, sehusu-husunya zikir. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Niscaya Allah merahmati kalian, malaikat pun bersama kalian, dan Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahayanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana taman surga?" Majlis zikir, halaqah zikir. Ya Allah, ya Rabbana, pagi ini ya Allah kami bersimpuh di majlis zikir qalbun salim ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Begitu banyaknya karunia yang kau limpahkan kepada kami ya Allah. Seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikanmu ya Allah turun setiap saat. Sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, kami bersimpuh bermohon kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalanmu yang lurus ya Allah, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين
Tutup kedua mata, bayangkan saat ini seluruh keluarga kita ada di dekat kita. Inilah saat-saat doa yang amat sangat diharapkan oleh keluarga kita, apalagi keluarga kita yang berada di alam barzah, di alam kubur. Bayangkanlah seluruh keluarga kita saat ini ada di dekat kita. Kita awali dari makhluk yang paling berjasa setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu kandung kita, umi, bunda, mama kita. Lihat wajahnya, dekatkan sedekat-dekatnya dengan wajah kita. Keningnya, alisnya, sorotan mata, kasih sayangnya, doanya, perhatiannya. Beliaulah yang mengandung, melahirkan, dipertaruhkan nyawanya untuk kita. Allah Akbar. Membesarkan kita, membersihkan kotoran-kotoran kita tanpa keluh kesah. Kalau kita sakit, beliau pun ikut sakit. Begitu luar biasanya jasanya untuk kita. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu ya Rasulullah? Rasulullah dengan tegas menjawab, ummu, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummu, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummu, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Abu ayahmu. Lihat wajah ayah kandung kita, dekatkan sedekat-dekatnya dengan wajah kita. Keningnya, alisnya, selatan mata, kasih sayangnya, doanya, perhatiannya. Allah. Banting tulang mencari nafkah, menyekolakan kita, memikirkan kita, mendoakan kita siang malam. Tapi seringkali satu dua kesalahan yang beliau lakukan kita anggap tidak berjasa. Naibnya kita ini selalu anak durhaka sekali. Ya Allah, ya Rabb, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni seluruh dosa kami ini ya Allah, yang seringkali mengecewakan ibu ayah kami ya Allah. Lu bisa membahagiakan. Ampuni ya Allah seluruh dosa ibu ayah kami. Sayangi, kasihi ya Allah, wafatkan dalam keadaan terbaik, husnul khatimah ya Allah. Jadikan kuburannya ya Allah raudhah min riyadil jannah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allah. Kakek, nenek, lihat wajahnya, dekatkan sedekat-dekatnya dengan wajah kita. Mungkin kita tidak pernah melihatnya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang kurang berkenan, tempat konsumsi yang ala kadarnya. Insya Allah kita berkumpul kembali bulan depan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon kita bermusyafahah dengan guru-guru kita. Setelah ini kita mungkin foto bersama. Billahi taufiq. Sallallahu